Oke, materi pada pagi ini adalah tentang PHPU ya, atau perselisihan hasil pemilihan umum, yang merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, seperti biasa saya tidak berhenti untuk mengingatkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Please, ayo. Udah mahasiswa, udah besar ya, jangan kayak anak kecil diingatkan terus. Nah, gitu dong. Nah, gitu ya kan, wah, kan itu kan, nah, gitu kan cakepnya kelihatan ya. Kalau ke hidden terus kan nggak tahu kita. Oke, materi kita sekarang adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum ya. Ini pertemuan ke-13. Jadi perkara di Mahkamah Konstitusi yang banyak selain pengujian undang-undang adalah perselisihan hasil pemilihan umum ya. Hampir sama seperti pengujian undang-undang. Kenapa kemudian perselisihan hasil pemilihan umum ini banyak ya? Karena ada banyak pemilu gitu ya. Dan juga ini juga ada kaitannya dengan politik ya. Dan salah satu upaya hukumnya ada, nanti saya jelaskan juga secara historikalnya seperti apa gitu. Tapi yang jelas PHPU ini paling banyak di mahkamah meskipun pembuktiannya cukup susah. Anda lihat sendiri sidangnya Pilpres yang 2019 itu pembuktiannya susah ya. Membuktikan bahwasannya jumlah suara itu ada manipulasi dan seterusnya. Intinya membuktikan bahwa saya itu menang. Nah, itu susah ya. Jangan asal klaim tapi bukti ya. Itu cukup susah. Sehingga presentase di Mahkamah Konstitusi untuk PHPU itu memang nggak banyak-banyak amat ya, nggak besar. Ya untuk yang pemilu legislatif, ya. Nanti untuk yang pemilu pilkada, ya, pilkada nanti lain lagi. Gitu. Oke, ini di Undang-Undang Pemilu ya, pemilihan umum adalah yang selanjutnya disebut pemilu. Di sini disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil ya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya. Nah, unsur-unsur pemilu yang pertama tentu saja adalah sarana kedaulatan rakyat. Dalam hal ini yang benar-benar menentukan seseorang masuk atau tidak sebagai wakil rakyat, sebagai presiden adalah rakyat gitu ya. Secara filosofis pemilu itu karena negara kita menggunakan sistem politik demokratis ya, maka rakyat diberikan hak untuk memilih gitu. Satu-satunya momentum ya, event yang bisa rakyat benar-benar terlibat langsung hanya ada di pemilu. Pemilihannya secara langsung ya. Presiden dipilih secara langsung ya. DPR kita milih secara langsung. DPRD kita juga milih secara langsung, bahkan Dewan Perwakilan Daerah pun kita memilih secara langsung. Nah, jadi dalam kebijakan strategis negara ya, memilih siapa pemimpinnya itu rakyat dilibatkan ya. Hanya dalam pemilu saja. Ya. Realitasnya kan hanya di situ saja kan. Ya apa emang kita terlibat misalnya dalam pengambilan keputusan tarif dasar pajak kan kita nggak terlibat ya. Kita hanya terlibat milih anggota politikus saja gitu. Setelahnya enggak. Yang lain-lain memang bukan bukan kewenangan rakyat untuk memilih dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah yang disebut pemilu ya, kita lihat di sini yang disebut pemilu cuma untuk memilih DPR ya, DPRD, DPD maksud saya, presiden dan wakil presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya.
Jadi hanya memilih sekitar 5 saja. Yang disebut pemilu itu milih 5 saja. Jadi memilih apa? Jadi pemilu itu cuma memilih DPR RI itu, DPD, ya, presiden dan wakil presiden, ya, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, provinsi sama kabupaten, ya. Sudah 5, cuma kita milih 5 ini. Nah, Pak, itu kepala daerah gimana? Itu bukan pemilu. Itu pemilu kada. Pemilu kepala daerah, ya. Ini di Undang-Undang Dasar bisa kita lihat. Ya, nanti habis ini ya. Dan dilaksanakan secara langsung itu udah saya pikir udah tahu. Nah, jadi pemilu itu ya cuma 5 ini saja, cuma memilih ini saja, pilih DPR RI, DPD, presiden wakil presiden, DPRD tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota. Selain itu bukan pemilu. Termasuk pemilihan kepala daerah itu bukan pemilu, itu pemilu kada. Makanya ketika ada pemilu serentak ya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, yang namanya pemilu serentak adalah pemilunya ini apa? Makanya yang kemarin yang bareng 2019 kan yang bareng cuma ini kan cuma milih 5 ini aja kan? Kalian milih nggak? Yang presiden wakil presiden kan? Ya, kan cuma mengisi 5 tong gitu kan. Kita nggak langsung milih bupati dan gubernur juga karena itu adalah kepala daerah gitu. Kenapa seperti itu? Karena di Undang-Undang Dasar menyatakan seperti itu. Ya, Undang-Undang Dasar membatasi pemilu hanya untuk memilih 5 saja. Nah, kita bisa lihat di sini ya rezimnya. Ini Undang-Undang Dasar di pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebut pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, sedangkan pemilu kada ya itu termasuk kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 ya. Itu gubernur, ini di pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ya. Jadi bukan lewat pemilu gitu, tapi dipilih secara demokratis. Nah, dipilih secara demokratis maksud Undang-Undang Dasar seperti apa? Ya, apakah bisa Pak kita memilih bupati atau gubernur secara musyawarah saja Pak, nggak usah pemilu, buang-buang duit. Apakah itu demokratis? Demokratis, bisa demokratis, demokrasi perwakilan namanya. Kita milih misalnya ya dengan ya nggak harus partai politik misalnya yang pilih dan malah mungkin ya kalau dipilih melalui dewan ya kan duitnya nggak keluar banyak. Anda bayangkan untuk kampanye seorang calon kepala daerah mengeluarkan biaya puluhan miliar katakan ya untuk biaya kampanye, biaya pemenangan dan seterusnya. Terus ditambah biaya-biaya yang lain lagi ya dengan pengeluaran yang sangat besar seperti itu dan kemudian dengan penghasilan gubernur, wali kota dan kepala daerah yang sangat terbatas karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan ya, penghasilan memang dibatasi. Maksudnya ada ininya apa? Ada jelas gitu loh duitnya berapa yang masuk gitu. Ya, maka untuk istilahnya orang untuk balik modal itu lama sehingga memungkinkan orang untuk korupsi terus gitu, menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan jabatan. Seperti itu akan menjadi sebuah rantai korupsi. Maka dari itu, ketika tahun 2014 ya, Pak SBY itu pernah mengusulkan tentang undang-undang pemilu agar gubernur, bupati, dan wali kota itu dikembalikan ya, dipilih oleh anggota dewan. Biar apa? Biar lebih demokratis. Maksudnya biar tidak keluar banyak duit gitu salah satunya. Dan kedua tentu saja
dia lebih efektif dan efisien. Ya kalau memang ada money politik ya money politiknya hanya melingkar di anggota dewan saja, nggak sampai keluar ke rakyat banyak, kan? Kan kita berulang kali mendapatkan pendidikan politik yang saya pikir tidak dewasa lah hari ini ya. Seharusnya partai politik dan yang lain-lain itu tidak mengajari tentang money politik. Misalnya diajari tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, bagaimana mereka memperoleh hak, bagaimana negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara dan seterusnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang ditanamkan. Ya, tetapi ya kita lihat sendiri ya realitasnya seperti apa. Nah, oke. Makanya dari itu ya Undang-Undang Dasar hanya menggariskan untuk pemilu kada pada dasarnya dipilih secara demokratis. Coba tapi pemilu kada itu kok di Mahkamah Konstitusi, padahal Mahkamah Konstitusi itu kan hanya menangani hasil pemilu saja. Kok pemilu kada juga, padahal kan secara tekstual Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu, tapi kok pemilu kada boleh. Nah, ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun, saya nggak lupa tahunnya ya, tahun berapa, 2013 kalau nggak salah ya, tahun 2013, bahwa pemilu kada meskipun pada dasarnya bukan bagian dari pemilu ya, tetapi secara praktek mengikuti cara pemilu, maka bisa dalam hal ini bisa ranahnya Mahkamah Konstitusi boleh untuk mengadili hasil tentang pemilu kada, dan juga lembaga yang mengeluarkan hasil pemilu juga Komisi Pemilihan Umum, ya kan. Nah, maka dari itu pemilu kada hasilnya bisa disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi itu hanya untuk pemilu kada saja ya, tidak sampai pemilihan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi kan yo entek duit akeh banget oh ya. Desone neng foto gunung terus kalah kita ke Mahkamah Konstitusi. Oh kan Pak, sama Pak. Pak sama Pak, kan kayak pemilu Pak, milihnya Pak. Enggak seperti itu. Ya karena memang ada jurisprudensi. Ada jurisprudensi ya yang yang membolehkan lah ya, dan Mahkamah sendiri bisa lah menangani perkara itu. Ya. Jadi bisa di Mahkamah Konstitusi meskipun pada dasarnya itu berbeda. Ya, nanti tanya orang jangan bingung ya bedanya pemilu dan pemilu kada. Gitu. Kemudian untuk perselisihan hasil pemilu ya. Itu beberapa negara punya pengadilan khusus yang mengadili tentang sengketa pemilu. Misalnya di Jerman, bacanya apa sih ini? Bundesverfassungsgericht, terus High Administrative Court di Ukraina, dan Korte Elektoral di Uruguay. Nah, sebenarnya kenapa kemudian masing-masing negara ini memiliki satu pengadilan khusus tentang pemilu ya karena memang pada dasarnya dikembalikan lagi kepada sistem negara yang memilih sistem hukum apa yang dipilih. Nah kalau di Amerika memang ada pengadilannya cuma satu, hanya satu atap, yaitu di High Court itu. Nah, di kita kan ada dua ya, kekuasaan pengadilan kan ada dua, itu Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah baru di bawahnya Mahkamah Agung itu ada lingkungan peradilan, ya, ada peradilan pengadilan umum dan seterusnya ya. Jadi karena memang ada perbedaan-perbedaan di situ. Nah, tetapi tidak di kayak misalnya di Amerika karena memang sistem hukumnya adalah sistem hukum common law ya yang tidak begitu membedakan antara perkara privat dan perkara publik sehingga pengadilannya satu. Kita kan nggak ada perbedaan publik dan perdata, publik dan privat, makanya untuk pengadilan dengan perkara publik ada pengadilannya sendiri ya, dan privat ada sendiri juga.
itu tergantung juga sistem pemilihannya juga. Ya. Kita menggunakan presidensil, ya. Presidensil dan kekuasaan eksekutif kita juga milih, ya kan? Kekuasaan eksekutif kita juga milih. Maksudnya milih secara langsung ya, pilih secara langsung. Ada beberapa negara yang kekuasaan eksekutifnya itu nggak milih langsung, ya. Jadi kita itu kan milih anggota parlemen, milih presiden kan. Nah, ada beberapa negara yang milih presidennya itu nggak langsung. Misalnya mana? Misalnya Amerika. Ya, Amerika itu kan ada istilahnya milih partai dulu, baru milih presiden. Ya, tapi yang milih presiden itu bukan kita. Yang milih itu nanti partai. Ya, istilahnya electoral vote dan apa ya satunya ya saya lupa. Cek boleh. Saya lupa electoral vote dan popular vote. Nah, ya, benar. Jadi kalau popular vote itu berdasarkan ini apa? Berdasarkan yang milih rakyat kan partainya cuma dua di Amerika kan cuma dua, Demokrat dan Republik. Nanti Demokrat dan Republik partainya menang siapa? Politikusnya yang paling banyak di mana? Ya, senatornya paling banyak siapa? Nah, setelah terpilih semuanya di popular vote ya, maka baru milih presiden. Ya. Jadi misalnya nih, misalnya Demokrat itu di Amerika menang, misalnya kan di 30 negara bagian, belum tentu dalam pemilihan presiden dari Republik itu kalah, belum tentu. Ya, jadi misalnya gini nih, Partai Indonesia ada dua ya, misalnya PDIP karo PKB misalnya ya. Nah, dengan menggunakan sistem Amerika, ya, misalnya seluruh Indonesia PDIP menang di berapa? Misalnya katakanlah 20 provinsi. Berarti kan PKB menang di 14 provinsi. Nah, kalau dengan sistem di Amerika, belum tentu presidennya nanti dari PDIP. Belum tentu. Kenapa? Karena senator di Amerika ya dan perwakilan politikus-politikus di Amerika itu lebih apa namanya? Lebih mementingkan suara konstituen daripada suara dari partai. Ya. Kalau kita kan bisa didebak nih. Misalnya yang paling banyak di parlemen itu partai A. Nah, kita sudah bisa menebak dengan menggunakan model-model electoral vote seperti itu. Mesti presidennya soko partai A. Delok wae. Nah, seperti itu. Ya, karena maka dari itu ya untuk Indonesia kayak gitu agak susah ya. Tetapi di Amerika belum menjamin gitu. Maksudnya misalnya yang di electoral vote di popular vote itu yang menang Partai Demokrat di apa di electoral vote nanti yang menang juga bisa Partai Republik. Wala-wali dunia wis istilahnya. Nah, itu pernah terjadi misalnya kemarin itu. Nah, sebelum Joe Biden dengan Trump itu kan Trump dengan si Hillary Clinton. Hillary Clinton itu kan Demokrat. Trump itu kan Republik. Nah, Clinton itu partainya Clinton Demokrat itu menang di banyak negara bagian. Ya. Dan partainya Trump itu kalah, tetapi ketika di electoral vote ya. Jadi yang milih itu cuma senator-senator aja. Trump menang gitu. Ya nggak tahu kecurangannya kayak apa, tapi Trump menang itu kan dan ada beberapa presiden-presiden terutama dari Republik yang sering menang di electoral vote meskipun di popular vote itu dia kalah. George Bush misalnya pernah dengan suaminya Clinton ya kan Hillary Clinton, Bill Clinton ya. Ya pemilu Amerika itu paling ramai dunia. Ya karena seluruh dunia nonton karena yang jadi presiden itu pasti karena yang jadi presiden Amerika pasti kebijakannya ke seluruh dunia gitu. Ada dampak kebijakan Amerika yang pasti punya pengaruh di seluruh dunia. Maka dari itu ya patut diperhatikan kalau di Amerika pemilunya. Nah, itu sistem pemilu di dunia ya. Jadi memang pada dasarnya tergantung juga kepada sistem negara juga dan sistem pemilunya seperti apa.
Di Indonesia kita milih semuanya kan, kita milih semuanya. Ya, milih presiden, ya milih DPR, milih DPD, milih DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1. Nganti wonge bingung iki milih opo, sak coblose sak pokoknya sak oliye ngono kuwi. Nggak ngerti ya, karena saking banyaknya. Saking banyaknya dan bingung juga ya kan. Dan dengan bekal pendidikan politik yang kurang. Dengan pemahaman politik yang sangat kurang ya, saya pikir kita susah untuk mendapatkan anggota parlemen ya, di kamar parlemen dengan kualitas yang baik, meskipun sebenarnya ada rekam jejak orang yang sangat-sangat spesial. Tetapi untuk rakyat sendiri ya, saya pikir agak kurang. Nggak kayak di Amerika, sangat mementingkan konstituen. Di kita kan nggak, sangat mementingkan suara partai ya kan. Mau nanti jadi presidennya tetap petugas partai kok. Kalau di sana kan nggak ya, tetap konstituen ya yang paling penting. Karena suara mereka dari konstituen. Anda jadi politikus, yang pertama kali harus Anda opini itu konstituen. Ya, karena yang milih Anda itu mereka. Konstituen itu maksudnya pemilih. Ya, misalnya Anda dapil 5. Ya. Jawa Tengah paling lama itu dapil 5. Solo sana lah. Solo, Klaten, Wonogiri itu paling ramai. Mesti itu nama-nama besar semua. Entek piro wis, ngono lah pemilu. Nah, pemilu di Indonesia pasca 55 itu rawan kecurangan. Nah, pemilu pertama di Indonesia itu sebenarnya bukan tahun 55. Tahun 51. Meskipun itu sebenarnya bukan waktu itu bukan pemilu ya, tapi pemilu lokal. Jadi untuk test of water rakyat aja. Kayak model simulasi juga bukan sih, tapi semacam pilot project lah. Tetapi memang digunakan untuk memilih DPRD dan DPRD tingkat 2 di Yogyakarta. Nah, itu pemilu pertama kali 51, terus 55 itu 2 kali memilih DPRD tingkat 2 dan tingkat 1, kemudian memilih anggota konstituen. Terus pemilu yang berikutnya sebenarnya mau ada tetapi nggak terjadi. Nah, pemilu 55 itu dikenal dunia ya, dikenal dunia sebagai pemilu yang paling baik kualitasnya sampai sekarang. Pemilu tahun 55. Itu sampai wartawan asing itu Indonesia itu dengan baru merdeka, tingkat buta hurufnya masih tinggi ya. Tentu saja pendidikan politiknya juga masih kurang, tetapi itu paling baik. Dianggap kualitasnya paling baik. Tidak ada money politik, ya pergesekan ada, tetapi sangat demokratis. Ya. Dan ini dipuji banyak orang tahun 55 dan menghasilkan, ya salah satu yang dihasilkan adalah anggota konstituante. Anggota konstituante itu adalah badan yang menyusun undang-undang dasar. Ya, jadi dulu undang-undang dasar itu mau direvisi. Tahun 45 itu undang-undang dasar 45 itu mau direvisi karena dibuat dalam waktu singkat. Sing penting undang-undangnya pokoknya ono sik wae wong negara iki lagi perang ya. Jadi 45 itu Indonesia masuk dalam posisi bahaya ya. Masih ada sekutu yang mengintai ya. Dan ada banyak gangguan dalam negeri juga banyak. Nah, dalam waktu itu dituntut punya konstitusi, punya istilahnya ADART lah sebagai syarat utama organisasi. Nah, tapi karena nggak punya, artinya dibuat bukan bukan pokoknya sejadinya, tapi seadanya gitu. Wah, seadanya gini. Nah, ketika bertahun-tahun dijalankan, ternyata memang banyak kekurangan, maka dari itu dibuat konstituante. Nah, konstituante ini ya bekerja cukup baik ya, menyusun undang-undang dasar, dan di bukunya Yudi Latif itu dikenal 90% sudah hampir selesai. Tinggal satu hal yang cukup alot tentang dasar negara. Ya, tentang dasar negara itu jadi 2 kubu Islam dan kubu nasionalis. Nasionalis pengen dasarnya adalah Pancasila, yang Islam pengen dasarnya Islam. Itu di voting musyawarah alot, nggak pernah ketemu, karena debat terus. Ya Anda ngerti sendirilah. Anggota konstituante ini terdiri dari berbagai macam latar belakang orang dan pinter bahasa Belanda semua.
Kalau sekarang kita bahasa asing mungkin bahasa Inggris ya, karena nonton film atau pendidikan. Gitu. Kalau dulu memang pendidikannya bahasa Belanda, ya sangat lancar bahasa Belanda ya. Maka dari itu ya perdebatannya jadi lama ya. Basa Londoko ngono kae. Nah, 55 dianggap terbaik. Nah, setelah itu tidak ada pemilu. Pemilu setelah tahun 55, seharusnya itu 57 memilih apa itu saya lupa, enggak lupa ya. Oh iya, 55 itu kenapa kemudian orang buta huruf tapi bisa milih? Karena milih logo. Jadi pakainya logo. Partai kan ada logonya itu loh. Nah, jadi pakai itu. Ya memang nggak ada tulisannya lah, bang, orang nggak bisa baca, suruh baca kan nggak tahu ini partai apa gitu. Jadi partai ketika kampanye dia tuh bawa logo aja. Gitu. Makanya waktu itu yang paling apa ya diingat orang sampai sekarang itu logo atau nyanyian atau mars atau apa. Jadi kampanye lewat itu, nggak lewat buzzer, selebaran gitu, nggak pakai seperti itu. Yang orang buta huruf disuruh baca ya nggak bisa kan. Nah, makanya strateginya beberapa partai ada yang pakai logo. Di daerah tertentu logonya ganti-ganti boleh. Partai Sosialis Indonesia itu logonya ganti-ganti di 6 wilayah. Dan dia punya 6 logo sendiri. Nah, setelah tahun 55 ya. Oh ya, saya lupa satu hal lagi. Ini analisisnya Prof. Mahfud di bukunya tentang politik hukum. Kenapa kemudian pemilu tahun 55 itu dianggap sebagai pemilu terbaik? Kenapa? Selain karena pelaksanaannya bagus, juga karena undang-undangnya juga bagus. Undang-undang tahun pemilu 55 itu tidak menyediakan banyak ruang bagi penyelenggara untuk melakukan penafsiran. Jadi misalnya dinamakan pelanggaran pemilu adalah itu lengkap jenis-jenis pelanggarannya. Ya. Jadi nggak seperti apa namanya, nggak seperti sekarang ya. Misalnya pelanggaran pemilu adalah pelanggaran yang dianggap apa, misalnya pelanggaran dianggap curang, pelanggaran misalnya melakukan perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu apa? Nah, misalnya nanti dituliskan kembali di bawahnya, perbuatan curang ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, Undang-Undang Pemilu tidak menyediakan ruang untuk itu. Semuanya lengkap. Jadi memungkinkan tidak adanya tafsir. Ya. Sehingga orang jelas, tuntunannya jelas. Nah, kalau kemudian misalnya diatur di peraturan pemerintah, itu memberikan ruang tafsir kepada pemerintah. Gitu. Sehingga dengan analis politik hukum bisa jadi aturan yang dibuat itu menguntungkan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu tahun 55 dianggap terbaik. Selain karena pelaksanaan, regulasinya juga terbaik gitu. Ya, sampai sekarang nggak bisa terulang. Buat regulasi yang terbaik, ya masih ada kecurangan, masih ada banyak hal lah. Padahal bagi saya tahun 55 itu keren banget ya, tahun segitu. Cuman sayangnya memang dokumen sejarahnya tahun 50-an sampai 59 itu banyak kosongnya, banyak missing. Sangat jarang saya lihat penelitian sejarah di tahun 50 sampai 59 ya, karena saya pernah ketemu sejarawan itu bilang itu dark side, Mas. Jadi benar-benar apa ya, sisi hitam dari Indonesia tuh memang di situ. Agak arsip-arsipnya nggak banyak tahun segituan. Hanya sedikit arsip. Nggak tahu. Politik arsip seperti apa saya nggak tahu, tapi ya gitulah. Nah, setelah itu pemilu tahun 71 itu mulai ada Partai Golkar, terus dan beberapa partai yang lain. Nah, setelah Orde Baru 66 itu sampai 32, pemilu itu lebih sebagai legitimasi kekuasaan Golkar. Jadi benar-benar apa ya, kecurangan itu ditampakkan sangat signifikan. Ya. Jadi untuk mengontrol suara biasanya Pak Harto mengutus intelnya ya untuk mengawasi orang agar jangan milih selain Partai Kuning, Partai ya Golkar gitu dan seterusnya gitu. Dan itu menang ya. Di itu Anda bisa lihat di KPU ya. Tahun per tahun, maksudnya per periode pemilu itu Golkar itu hampir menang di atas 70%, padahal partainya cuma 3. Dan itu dengan sistem bukan pemilihan langsung. Ya.
Jadi dulu itu kita itu cuma milih partai saja, ya, atau proporsional tertutup, ya. Jadi kita cuma milih partai, nanti partai yang milih presiden. Anda bayangkan Golkar, ya, itu hanya Golkar saja ya. Golkar menang hampir lebih dari 60%. Angkanya pasti di atas itu. Bahkan ada yang sempat 80% dia menang. Dia dengan angka segitu di parlemen dia menguasai, belum dari militer, karena dulu militer itu ada perwakilan di parlemen juga, ya. Dia menang, dia bisa menang, ya. Bisa menang dengan mudah. Siapa yang berani menolak Pak Erdo tahun segitu? Ayo, nggak ada yang berani. Hebat yang berani hari ini masih hidup, hebat berarti. Ya gampangannya sekarang kamu menolak Amerika gitulah. Wah. Kamu kalau menolak Amerika sendirian kan saya pikir juga nggak berani. Kamu berani menolak Israel, berani menolak Amerika kan karena temannya banyak. Coba dulu nggak ada temannya bingung. Nah, itu dulu ya. Nah tahun 99 ya, penolakan ya atau istilahnya perselisihan hasil pemilu itu sempat ada ya, tetapi lewat Mahkamah Agung, tetapi ditolak karena waktu itu Mahkamah menganggap bahwasanya itu bukan kewenangannya Mahkamah Agung. Jadi dulu memang kita juga nggak punya pasca 55 ya sampai Orde Baru runtuh, memang kita nggak punya satu lembaga yang sifatnya itu khusus untuk mengadili perkara-perkara pemilu. Ya. Perkara-perkara hasil pemilihan umum kita nggak punya lembaga seperti itu. Nah, maka dari itu ya tahun 2003 dibentuk Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangannya adalah menangani perkara pemilihan umum. Meskipun kalau Anda lihat risalah perdebatannya, sempat ada perdebatan kenapa sih kemudian hasil pemilu ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bukankah dari awal Mahkamah Konstitusi itu tugasnya memang hanya untuk judicial review saja, tidak kemudian sampai membuat ini memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan umum gitu kan. Ya karena memang bagian dari konstitusional, bagian dari tugas menjaga konstitusional. Ya, bayangkan dengan pemilu yang curang, apakah kita bisa menghasilkan pemimpin yang tegas? Apakah kita bisa menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab kalau kemudian pemilunya ternyata adalah curang? Maka dari itu Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk memutus hasil ya, memutus hasil perselisihan umum. Ini makanya saya kasih bold ya tentang hasil pemilihan umum ya. Berarti bukan yang lain-lain, misalnya KPU-nya kamu nyalon, KPU-nya salah ngeprint terus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu bukan seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, yang dinamakan perselisihan hasil pemilihan umum itu meliputi yang namanya ini adalah bahwa perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu, ya. Peserta mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Jadi penetapannya itu KPU secara nasional, ya. Setelah semuanya keluar, baru kemudian bisa dilakukan gugatan, permohonan, inti namanya permohonan sih. Nah, perselisihan itu antara KPU dan peserta pemilu, bukan dengan kamu misalnya, ya. Pak, saya merasa mendapat intimidasi dari Bapak itu, dari tim sukses itu, saya ke Mahkamah Konstitusi. Bukan, kamu bukan peserta pemilu, nggak bisa. Peserta pemilu ya, misalnya untuk presiden dan untuk presiden ya calon presiden, adalah partai politik dan perseorangan. Ya. Peserta pemilu itu cuma dua, partai politik dan perseorangan. Masuk presiden itu pun diusung partai politik. Ya, presiden itu hanya bisa diusung partai politik, nggak bisa independen. Ya, misalnya itu Mas Panji nyalon presiden, presiden aja kayak orang Kudus kemarin ya, yang siapa Nur Hadi Aldo itu kan nggak bisa ya, independen, partai tronjol itu loh yang rame di tahun 2019 kemarin.
Kan katanya orang Kudus ya. Nah itu, kalau itu nggak bisa. Ya. Perseorangan itu adalah DPD. Ya, karena DPD bukan wakil partai politik. Nah, perselisihannya mengenai apa? Mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Loh Pak, kok secara nasional? Lah kok itu partai, misalnya partai daerah itu kan suaranya udah ada. Lah kok udah ada ngenteni suara nasional iki piye? Nah, ini ya. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi kenapa harus menunggu suara nasional dulu ya? Untuk menetapkan jumlah suara parliamentary threshold dulu ya. Jadi hasilnya dikeluarkan secara nasional ya, baru keluar baru bisa dilakukan perselisihan. Nah, termasuk yang di bawah itu ya. Misalnya ya PDIP ya, memilih PDIP di sini udah kelihatan menang gitu kan. Ya, tetapi itu kan suaranya masih tetap dihitung di tingkat nasional. Ya. Coba misalnya pemilu di kabupaten ya, yang DPR-nya sudah selesai. Sudah selesai terus kamu bawa gugat di Mahkamah Konstitusi. Dan nanti nek suaranya ganti lagi, suaranya berubah, kemudian ditetapkan MK berubah, ya. Terus nanti di nasional juga berubah dong. Kenapa nggak nunggu selesai ya? Maka dari itu penetapannya menunggu hasil pemilu secara nasional. Setelah semuanya selesai dulu. Suaranya terkumpul semuanya dulu. Meskipun untuk daerah sudah ada penetapan pemenang pemilu. Ya, suaranya sudah parliamentary threshold-nya sudah memenuhi semua ya. Terus anggota-anggotanya sudah dapat suara ya, tapi itu nanti tetap nunggu suara nasional. Nah, untuk hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Jadi nanti argumentasinya cuma dua sih, kualitatif atau kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu hanya angka saja. Loh, angkanya nggak gini Pak, KPU itu salah. Gitu. Jadi pihaknya cuma KPU sama pihak yang menjadi pemohon saja. Ya, jadi cuma perselisihan penetapan perolehan suara saja. Ya, karena dari penetapan perolehan suara itu ya bisa digunakan untuk mendapatkan kursi, ya, untuk kursi baik sebagai parlemen maupun sebagai presiden maupun calon presiden. Begitupun sama dengan presiden dan wakil presiden ya, yang dianu adalah penetapan hasilnya. Jadi bukan kecurangan-kecurangan kecil yang itu sebenarnya bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu perselisihan hasil pemilihan umum hanya menyangkut hasil, ya, bukan tentang pelanggaran pemilu. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Pelanggaran pemilu dan hasil penetapannya itu berbeda. Meskipun pada dasarnya pelanggaran pemilu itu bisa menyebabkan hasilnya berbeda. Itu baru bisa diputus di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau pelanggaran pemilu itu bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, pelanggaran pemilu itu ada tiga. Ada pidana pemilu, ada pelanggaran administrasi ya, ini bisa Anda lihat, dan ada pelanggaran etika. Misalnya pidana pemilu ini menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan atau penghitungan suara dan seterusnya. Ya, bisa kurungan paling denda 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta ya. Nah, ini urusannya adalah penegak hukum. Karena apa? Karena pidana. Karena delik. Harus dengan polisi ya, polisi, jaksa, penuntut umum ya dan seterusnya. Begitupun juga money politik. Money politik bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu ranahnya penegak hukum. Ya. Sama dengan pelanggaran administrasi. Misalnya pelanggaran tentang tata tertib pemilu, ya, prosedur maupun mekanisme pemilu. Misalnya salah nyetak gambar dari penyelenggara, itu pelanggaran administrasi. Atau salah memberikan nomor, atau sesuatu yang sifatnya teknis-teknis saja. Nah, itu lewat Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu, yang untuk kemudian merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi. Ya. Jadi harus misalnya nih ya,
tahun depan 2 tahun lagi kan ada 3 tahun lagi ada pemilu ya. Sopo ngerti dari kita ada yang salah satu kartut jadi tim sukses pemilu ya kan. Karena siapa tahu bisa jadi komisaris utama atau yang lainnya lah. Nah itu harus dipahami dulu ya bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyangkut tentang hasil, bukan menyangkut tentang teknis-teknis. Pelanggaran administratif luas, pelanggaran etika, pelanggaran berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran etika hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu DKPP ya, Dewan Kehormatan Penegakan apa saya agak lupa ya, itu Prof. Jimli dulu ketuanya. Nah, itu makanya ada beberapa jenis-jenis pelanggaran dan dengan hasil beda. Meskipun pada dasarnya pelanggaran pemilu ya bisa mempengaruhi hasil. Misalnya memang terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Ternyata itu mempengaruhi hasil pemilihan umum, maka itu bisa. Tapi titik pentingnya di sini adalah di Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut hasil saja. Hasilnya KPU itu benar atau enggak sih? Pada dasarnya itu kamu itu enggak apa? Kamu itu misalnya kamu itu peserta pemilu ya, calon presiden. Terus melihat bahwasanya hasilnya itu kurang sesuai ya, kurang sesuai. Ya udah bisa maju ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi cuma hasilnya saja. Masalah alasan nanti gitu. Kita nggak bisa hanya bilang ke Mahkamah Konstitusi, Pak ini terjadi pelanggaran seperti ini pelanggarannya masif sekali nih, bahwa penegak hukum itu terlibat. Bukan di Mahkamah Konstitusi, ya, bukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hanya menyangkut tentang hasil. Ya kalau memang ada terlibat, ya curang-curang. Tapi apakah kemudian, ya pertanyaannya adalah, apakah kemudian pidana pemilu, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran etika itu ada hubungannya dengan hasil pemilu? Itu sebenarnya yang susah dibuktikan. Maka dari itu pas kemarin siapa 2019 ya kemarin presiden sidang pilpres presiden, saya agak ragu untuk menang. Bukan karena Pak Jokowinya petahana, tapi dari cara membuktikan itu sudah bagi saya tidak meyakinkan bahwa terjadi kecurangan. Contohnya Anda lihat sidang pas kesaksian itu dihadirkan. Itu hampir nggak ada yang berbicara tentang kecurangan yang mengenai tentang hasil. Hanya bicara tentang saya diintimidasi, saya di ini terus saya ada TPS siluman. Saya masih ingat ya, itu ada TPS siluman dan yang lain-lain. Nah, itu apakah iya memang ada memang. Lalu ya misalnya terbukti memang ada TPS siluman. Nah, terus apakah TPS siluman itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi? Kan bukan. Ya, maka dari itu ini siap teman-teman ya. Kalau ada saudaranya yang tahun 2-3 tahun lagi mau mau nyalon gitulah, ya, mau ke Mahkamah Konstitusi ya harus siap-siap dengan itu. Ya, harus siap-siap dengan ya hasil ya. Ya karena jarang sekali yang di mahkamah yang dikabulkan. So, nanti kau entek duit ya mergo kowe ora ngerti. Ya. Nah, karena menyangkut 3 hal tadi ya, pemilu itu hanya menyangkut tentang DPR, pemilihan DPR, DPD, DPRD dan presiden dan wakil presiden. Kita hanya bahas itu saja ya. Kalau yang lain untuk pemilu kada kapan-kapan karena cukup rumit ya. Oke, ada pertanyaan dulu atau enggak? Sebelum kita ke acaranya nanti, ke acaranya hukum acaranya di mahkamah. Ada yang mau nyalon? Ada yang mau nyalon enggak? Saya carikan partai ini kalau mau. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut.
Ini PHPU. PHPU itu maksudnya perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ya, untuk pemohonnya itu adalah pasangan capres yang keberatan dengan hasil KPU. Ya, jadi termohonnya dalam PHPU itu pasti KPU, karena yang menetapkan hasil pemilu itu KPU, bukan lawannya. Ya, termohonnya pasti KPU. Jadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi, ya termohonnya KPU. Nah, Mahkamah itu bisa memanggil pihak terkait, yaitu misalnya pasangan capres yang terdampak. Ya, misalnya pemohonnya pengen ini, kalau yang kasus kemarin yang Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan calonnya cuma 2, ya. Jadi pihak terkaitnya cuman ini, ya misalnya Pak Prabowo kan apa digalakkan Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo menginginkan dia ditetapkan sebagai pemenang karena menurut penghitungan dia dan bukti-bukti yang dia bawa itu Pak Prabowo berhak untuk menjadi presiden. Sedangkan Pak Jokowi suaranya sebenarnya lebih rendah dari situ. Nah, KPU sebagai termohon tentu saja yang menetapkan bahwa Pak Jokowi itu menang tentu saja harus bisa mengklarifikasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa penghitungannya adalah begini. Nah, pihak terkait di sini juga bisa hadir dalam hal ini dengan Mahkamah Konstitusi, ya kan, dengan Mahkamah bisa menghadirkan, ya. Jadi kehadirannya apa namanya ditentukan oleh Mahkamah. Karena kenapa? Kenapa mereka harus hadir? Karena pasangan capresnya ini kalau Pak Jokowi kalah, ya berarti dia terdepak dong nanti dong. Jadi dalam hal ini dia juga punya kepentingan dalam hal ini. Pihak terkait juga punya kepentingan. Kalau pemohonnya itu kemudian apa namanya di istilahnya dikabulkan permohonannya, ya berarti dalam hal ini Pak Jokowi nanti kalah. Maka dari itu pihak terkait harus hadir. Dia juga harus bisa memberikan bukti-buktinya juga kan bahwasanya memang ada misalnya ada kecurangan dan yang lain-lain, terus dituduh melakukan kecurangan, dalam hal ini pihak terkait bisa memberikan klarifikasi dan seterusnya. Oke, itu untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian untuk DPR, DPRD, dan Partai Lokal Aceh. Nah, sengketanya ini sebenarnya hampir sama ya untuk DPR dan DPRD maupun dari untuk Parpol Aceh. Karena Parpol Aceh itu kan hanya khusus untuk Aceh ya. Itu memang daerah otonomi khusus, kita nggak bicara ke situ. Nah, untuk partai politik kan sebenarnya kan dia menunggu hasil suara secara nasional, ya kan? Dia menunggu hasil suara secara nasional untuk kemudian diumumkan. Ya. Biasanya kalau diumumkan itu jelas suaranya siapa saja. Misalnya partai partai Demokrat misalnya dapat 5 kursi, ya. Partai DIP misalnya 15 kursi dan seterusnya. Nah, padahal yang menyalonkan diri itu kan biasanya satu partai kan lebih dari 5 orang, ada 10 orang, biasanya 10, 9, 11 dan seterusnya kan, ada banyak orang yang maju lewat banyak partai kan. Nah, itu bisa jadi caleg yang diajukan sengketa tentang DPRD dan DPRD di Mahkamah Konstitusi itu bisa jadi satu partai sama-sama berselisih. Bisa jadi antar partai, bisa jadi antar kader partai sendiri. Misalnya Partai Demokrat ditetapkan dia mendapatkan 5 kursi. Nah, ada misalnya caleg yang nggak masuk itu karena memang suaranya itu kacek sidik karo sing terakhir gitu loh. Dia hanya kacek ya sisa sedikit lah dengan dengan suara yang di atasnya lah. Misalnya hanya berjarak 100 suara saja, dan dia misalnya membuktikan memang ada kecurangan, itu bisa terjadi. Ya. Yang digugat adalah kadernya sendiri, ya. Dan tapi untuk DPR dan DPRD kabupaten kota maupun provinsi itu memang harus seizin dengan ketua partai. Di aturan ada ya, bentar. PMK nomor
17, 16. Nah, ini ya dalam permohonan untuk ini PMK tentang apa? Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam PHPU, DPR, DPRD dan DPRD, DPD ya. DPD enggak, DPRD Kota. Nah, permohonannya ini ada tanda tangannya Ketua Umum dan Sekjen Pimpinan Pusat. Ya. Harus ada izin dari pimpinan pusat. Nah, ini susahnya di sini. Kalau misalnya 5 kursi itu memang dari awal sudah ditetapkan orangnya siapa. Terus ada kader yang misalnya melawan. Nah, ketika harus melawan itu ternyata dia harus apa namanya izin dengan ketua umum partai dan sekjen dari partai. Nah, ini kan harus ada izinnya juga kan. Intinya kalau DPRD mau beracara di sana harus ada ini. Harus ada izin dari ketua umum dan sekjen partai. Wah, ini agak susah juga. Ya kan? Tapi ya begitulah politik. Nah, kemudian ini untuk DPD. DPD hampir sama dengan apa namanya? Dengan Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya adalah perorangan ya. Ya keberatan dengan hasil KPU ke mahkamah, termohonnya sudah pasti KPU karena tentang penetapan hasil dan pihak terkaitnya adalah anggota DPD yang terdampak. Maksudnya dalam hal ini kan 4 kursi ya, 4 kursi per provinsi. 4 kursi per provinsi ternyata misalnya ada dipakai urutan gitu ya. Pakai urutan ternyata yang nomor 5 itu suaranya sedikit gitu kan, dan dia merasa ada kecurangan ya, dan hasilnya itu perlu direvisi ya, itu bisa ke Mahkamah Konstitusi ya. Dan pihak terkaitnya juga bisa hadir ya, karena dengan misalnya ditetapkan dia sebagai pemenang, maka kepentingannya dia yang sudah ditetapkan oleh KPU bisa digusur atau kemudian tidak bisa menjadi anggota DPD. Itu makanya harus dihadirkan. Tuh. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau mumet tentang pemilu? Asli mumet. Saya juga kemarin belajar seharian tentang pemilu. Ini pun belum semuanya. Karena kan kita kan tinggal nyoblos ya, sama tinggal nyontreng aja ya kalau pemilu ya. Nggak tahu bahwa pelaksanaannya serumit ini. Kan kita nggak tahu pelayan, meskipun kita pernah terlibat dalam kepanitiaan, kan paling cuma nyiapke belangko, gotong-gotong meja, ya kan, nyiapkan bilik, udah. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara penghitungannya serumit ini dan prinsip-prinsipnya serumit ini. Nggak tahu kan? Saya juga baru tahu tadi malam ya. Sejak kemarin saya ya belajar untuk. Saya siapkan ini materinya jauh-jauh hari soalnya. Harus belajar dulu benar. Kalau kalian nggak paham, nggak masalah gitu. Berarti normal. Nah kalau cuma paham-paham toh ya, kalau langsung paham berarti hebat banget itu. Nggak masalah nggak paham. Nah, nggak masalah. Ya belajar ya nggak paham dulu. Langsung ngerti laduni kok piye. Nah, ada pertanyaan nggak? Pak, kalau presidennya itu ternyata 3, dua-duanya gugat, itu gimana Pak? Misalnya ya presidennya calonnya 3 ya kan, terus yang nomor 2 dan nomor 3 kan mesti pengen jadi nomor 1, kan nggak ada yang pengen ditetapkan jadi nomor 2 kan nggak ada kan? Saya runner up aja lah kayak MU gitu kan nggak bisa. Ya. Pasti pengen juara 1 semua, ya kan? Nggak ada yang pengen juara 2. Ya bisa, tapi tentu saja dengan berkas yang berbeda. Ya kan nggak bisa berkasnya satu. Ya. Permohonan misalnya partai apa yang menang presidennya A B C gitu kan, B sama C, ayo anu yo apa pasangan B dan C bilang gitu, ayo sini aja kita buat ini biar A itu kalah. Nggak bisa seperti itu. Dan itu pernah terjadi 2009 ya,
ketika Pak SBY dan Budiono, ya, SBY Budiono maju, ya, Bu Megawati dengan Pak Prabowo, terus satunya Pak Yusuf Kala dengan Wiranto. Bu Mega dan Pak Prabowo atau Megapro dulu ya singkatannya, saya masih ingat. Terus siapa? Pak Yusuf Kala ini ke Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilihan umum. Ternyata tidak dikabulkan oleh Mahkamah. Padahal berkasnya beda ya, tapi nanti pas putusannya sama. Putusannya sama, satu berkas. Nah, ini untuk tanggapan sengketa di Mahkamah Konstitusi ya. Tahapan sengketanya itu ya sebenarnya hampir sama sih dengan pengujian undang-undang ya. Prosesnya cuma pendaftaran, registrasi. Setelah registrasi itu kemudian di PRPK, Badan Registrasi buku registrasi perkara konstitusi ya. Di PRPK dicatat untuk kemudian dikasih nomor, untuk kemudian dikasih sidangnya kapan ya. Setelah itu pemeriksaan pendahuluan, setelah pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan persidangan, setelah itu putusan. Sebenarnya hampir sama sih untuk tahapan sengketa pemilu dengan kewenangan-kewenangan yang lain pun hampir sama. Di pemeriksaan pendahuluan pasti ada kewajiban presiden atau kewajiban hakim, maksud saya kewajiban hakim untuk memberikan nasihat terhadap permohonan itu ada ya, sifatnya wajib itu nanti diperbaiki. Setelah diperbaiki pemeriksaan persidangan itu pembuktian, proses intinya pembuktian. Setelah pembuktian kesimpulan RPH putusan, sudah. Sebenarnya cepat ya. Ya nggak untuk hukum acaranya nggak begitu rumit karena hampir sama dengan yang lain-lain ya. Anda tinggal baca aja lah biar tahu. Kalau dijelasin juga pasti Anda ngantuk karena hanya dibaca gitu. Kayak teman-teman Anda kalau presentasi, bukan presentasi sih, tapi membaca presentasi gitu. Ya nggak apa-apa sih. Saya juga dulu kuliah gitu. Nggak usah maksa kalau nggak bisa. Ya tapi kalau bisa ya jangan. Ya nanti kalau untuk teknisnya Anda bisa baca lah untuk tahapan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Karena hampir sama semua, ya saya yakin hampir sama semua. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah dengan acaranya yang sangat cepat. Perkara di Mahkamah Konstitusi untuk PHPU, untuk perselisihan hasil pemilihan umum itu memang dibatasi harinya. Untuk Pilpres itu 14 hari sudah harus diputus sejak buku registrasi itu, sejak perkaranya itu masuk buku registrasi. Ya. Jadi banter-banternya 2 minggu itu harus sudah selesai. Nah, kalau untuk PHPU DPR, DPD, dan DPRD itu memang 30 hari. Lama. Ya. Ini kita bisa cek di sini. Nah, putusan mahkamah paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam PRPK. Untuk presiden sama juga cepat. Oke, untuk presiden kita bisa lihat 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah, ini perbedaannya dengan perkara pengujian undang-undang. Perkara pengujian undang-undang bisa lama, misalnya karena memang dalam pembuktiannya lama, ya. Misalnya ahlinya datang untuk apa? Untuk putusan PHPU, kenapa cepat? Kenapa cepat? Karena dari KPU-nya sendiri memang rundown dari KPU-nya sendiri memang cepat. Setelah hasil pemilu dikeluarkan, ya kan ada pemenangnya. Pemenangnya itu kan harus segera dilantik. Nah, kalau sudah dilantik, nggak bisa lagi diajukan di Mahkamah Konstitusi. Ya, maka dari itu ya ada pedoman juga ya, untuk segera mendaftarkan. Setelah hasil pemilunya keluar, harus segera didaftarkan. Orang iso mengko daluarsa nggak bisa. Bukan karena misalnya memang terjadi ketidakadilan, itu karena memang kamunya saja yang gablek gitu. Misalnya saja ya. Kamu melihat memang benar-benar ada kecurangan, kamu punya bukti, punya saksi, dan kamu yakin bahwa saksi dan bukti tersebut mempengaruhi hasil.
Dan ternyata ketika pemilu kamu kalah, ya, kamu dicurangi gitu. Tapi kamu orang orang daftar ke Mahkamah Konstitusi, baru ketika orangnya dilantik, ya, kamu baru mempermasalahkan itu, ya nggak bisa, ya. Harus segera harus segera dipersiapkan. Maka dari itu, misalnya di bukunya Prof. Denny itu bilang, kalau pemilu salah satu hal yang paling disiapkan itu dari sejak awal itu menyiapkan berkas. Siap-siap kalau memang terjadi penetapan hasil yang menurut kita kurang memuaskan atau merugikan diri kita, harus segera dipersiapkan karena memang sidangnya cepat. Ya, sidangnya presiden lihat 14 hari. Ya. Nggak bisa bayangkan nggak ngitung pemilu itu lama banget ya, hampir setengah bulan. Pembuktiannya hanya setengah bulan juga, tapi juga berlangsung dengan agenda-agenda sidang yang lain. Itu kan sesuatu yang rumit ya, rumit tapi harus dibuat cepat. Ya karena ada hubungannya dengan pelantikan tadi, pelantikan jabatan. Dan karena memang KPU harus segera cepat ketika sudah diumumkan atau ditetapkan siapa pemenangnya, maka dari itu ya harus segera dilakukan pelantikan. Dan nggak apa suwe-suwe dinteni, kan nggak boleh, jangan terlalu lama gitu, jangan terlalu lama. Karena kenapa harus cepat? Karena pejabatnya juga masa waktunya juga sudah hampir selesai. Ya, pejabat yang sebelumnya menjabat itu juga harus sudah sudah habis masa jabatannya. Ya misalnya gini ya, Pak SBY, ya, ini misalnya Pak Jokowi nanti ya, ini misalnya Pak Jokowi nanti habis Oktober 2024, ya, habis bukan karena habis apa, tapi karena habis masa jabatannya sebagai presiden. Karena masa jabatan presiden itu cuma 2 kali 5 tahun, ya, masa jabatannya habis sampai Oktober 2024. Anda bayangkan misalnya Oktober 2024, pemenangnya belum dilantik KPU. Ayo, sing meh dadi presiden sopo? Menteri nggak boleh, ya kan? Ya menteri kan kalau presiden masanya habis kan menterinya juga habis, turut habis kan? Kalau yang lantik presiden, ya kan maka akan terjadi kekosongan kekuasaan itu makan lebih buruk. Begitupun juga dengan di daerah. Ya, di daerah juga sama, pejabat itu masa berlakunya itu terbatas. Ya, jabat misalnya dalam hal ini bupati 5 tahun, ya kan? Ya, bupati 5 tahun. Ternyata misalnya Oktober masa habis, terus kemudian nggak segera dilantik, ya memang terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak segera ditetapkan sebagai bupati gitu kan, sebagai bupati atau sebagai kepala daerah, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan. Dan kekosongan kekuasaan itu misalnya dilakukan dikerjakan misalnya oleh PLT ya, PLT atau pejabat sementara atau jabatan definitif yang lain, itu kewenangannya terbatas, tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Misalnya tentang pembahasan APBD, ya, dan yang lain-lain, penandatanganan apa, perjanjian apa, memang harus yang bisa itu pejabat definitif, gitu. bukan pejabat sementara, ya, nggak bisa seperti itu. Makanya sidangnya kenapa kemudian dibuat cepat, ya, itu seperti ini. Jadi siap-siap ya teman-teman yang 2024, siap-siap yang sudah mau nyalon, dari awal memang harus siap-siap ya, dengan berkas apapun itu yang menurut kalian bisa berkas ataupun bukti ataupun apa yang bisa membuat hasilnya itu berbeda. Oke, ini terakhir argumentasi dalam PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum ya. Sebenarnya ada dua ya, itu cuma argumentasi kualitatif, itu yang tidak ada hubungannya dengan jumlah suara, tetapi berhubungan dengan jumlah suara. Maksudnya dia bukan bagian dari penghitungan suara, tetapi berpengaruh terhadap penghitungan suara. Terus argumen kuantitatif itu hanya tentang suara. Ya misalnya tadi yang di sini ya, ini argumen kuantitatif tentang misalnya penghitungan KPU itu dianggap salah karena misalnya terjadi penggelembungan suara atau pengurangan suara ya, yang pada akhirnya membuat suaranya itu berkurang. Ya. Terus kemudian terjadi yang paling terkenal itu terjadi pelanggaran terstruktur ya misalnya bablas hiji. Terstruktur, sistematif dan masif. Nah, terstruktur itu
ada rantai komandonya. Dalam hal ini adalah ada keterlibatan dari pejabat. Ya, itu terstruktur, sistematis, itu terencana dan masif. Masif itu banyak. Nah, ini biasanya yang menjadi salah satu sebab pelanggaran di Mahkamah Konstitusi, ya. Misalnya terjadi money politik, dan money politik itu berpengaruh terhadap hasil pemilu. Nah, money politiknya misalnya harus dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu memang ada aparatnya terlibat, ya, terus kemudian ada rapat-rapat, oh ini gimana kalau kita melakukan kecurangan seperti ini, kamu di dapil sini, kamu dapil sini, terus kamu dapil sana, ya, oke lah, itu sistematis. Nah, masif itu meluas, semuanya hampir tidak terjadi di satu daerah saja atau satu titik saja. Misalnya terjadi money politik tersistematis, ya, tapi terstruktur, tapi hanya terjadi di satu TPS, ya, itu tidak memenuhi unsur TSM. Ya. Ya, begitu pun dengan yang lain, ya. Memang harus ada unsur masifnya. Unsur masifnya melibatkan banyak titik lah, ya. Benar, ada money politik, ya. Money politik tahulah, politik uang. Itu udah, ya, kita tahulah money politik seperti apa. Cuman money politik memang susah dibuktikan, ya. Pembuktiannya itu harus apa, ya, ada pengakuan, ya. Misalnya saya politikus, saya melakukan money politik, ya kan, saya bagi-bagi duit ke orang. Untuk dianggap sebagai delik, saya harus ngaku saya yang ngasih, gitu kan. Nah, kenapa harus? Nah, maka dari itu pembuktiannya yang susah. Ya mana ada kan politikus mau mengakui money politik, kan nggak ada. Kalau tim sukses banyak, gitu. Nah, takutnya kenapa kemudian harus ada pengakuan? Takutnya adalah ada black campaign. Misalnya saya maju sebagai maju DPRD lah misalnya. Terus di dapil yang sama itu ada misalnya Mas Tata maju. Terus saya membuat ini, saya bagi money politik tapi amplopnya tak gambari fotonya Mas Tata. Oh ini loh fotonya Mas Tata ini loh nyogok. Terus saya membawa bukti, ini loh Mas Tata ini loh nyogok orang. Padahal itu sebenarnya uang dari saya. Nah, maka dari itu memang money politik nggak bisa seperti untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya Mas Tata itu nggak pengen nyogok. Dia kampanye dengan baik-baik, misalnya seperti itu. Maka dari itu pembuktian di money politik itu susah, meskipun sebenarnya kita lihat tiap hari. Ya. Di rumah saya kan banyak kumpul-kumpul orang, ya, kalau pemilu saya duit kabeh. Saya tahu lah. Tapi susah membuktikan itu memang terjadi. Pemilu bupati, pemilu akeh banget ya. Saya pernah mau dikasih orang 500.000. Itu duit nyokok tapi nggak diambil. Enggak itu. Tapi suatu hari saya nyesel. Eman-eman. Jadi dulu biasanya gini, kalau anggota dewan atau apa yang mau nyalon itu kadang nitip uang kemana gitu. Terus biasanya per desa satu orang gitu. Nanti siapa yang mau bagi-bagi itu tinggal mampir ke rumah. Nah, ternyata pas waktu itu memang ada uang yang nggak diambil. Ditawari gelem duit ora. Ki meneh, tapi ki duit anu ora dijupuk, duit bagi-bagi nggak diambil gitu ya. Wah, enggak. Sekarang ya sambil aja. Tuku sate ya ora wareg to ya. Nah, itu money politik. Terus ada intervensi asing. Dulu KPU pernah tahun 2009 dianggap terkena intervensi asing. Argumentasi itu memang diperbolehkan oleh mahkamah, tetapi tidak terbukti sebagai sebuah hasil yang mempengaruhi pemilu. Jadi dulu KPU ya 2009 kerjasama dengan lembaga apa internasional apa, terus oleh kubunya Pak JK dan Wiranto dianggap sebagai pelanggaran, dan bukan pelanggaran, tapi memang benar kejadiannya ada, tapi KPU tidak menganggap itu, mahkamah tidak menganggap itu mempengaruhi hasil pemilu. Nah, terakhir netralitas aparat, ya, Anda di dalam PHPU bisa mengatakan ada aparat tidak netralitas, misalnya mendukung calon tertentu, mengintimidasi intimidasi
konstituen atau kemudian ya yang lain-lain lah banyak. Pada dasarnya kan aparat kan diharuskan netral ya, tidak memilih siapapun, bukan independen ya, tapi benar-benar tidak boleh terlibat gitu kan. Ya karena memang salah satu pengalaman buruk kita di era masa lalu ya. Bukan berarti kita underestimate terhadap aparat, tidak, tapi memang seharusnya tujuan kehadiran mereka itu untuk politik keamanan dan ketentraman ya, bukan sebagai untuk politik murni sebagaimana partai politik yang lain ya, karena memang pada dasarnya lebih baik difokuskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan gitu. Untuk aparat keamanan memang seperti itu ya. Maka dari itu memang harus ada netralitas, dan juga aparat itu satu-satunya organ dalam negara ini yang pegang senjata. Bayangkan pilkada ributnya kayak apa, mereka pegang senjata, wah iso FF nonggo ya, rame. Itu dari saya. Ada pertanyaan nggak, Mas, Mbak? Pak, saya mau tanya. Untuk kan Mahkamah Konstitusi kan berperan dalam pemilihan presiden, DPR, dan bupati dan lain sebagainya. Dan untuk pemilihan lurah kan di situ ada money politik juga, Pak. Itu tuh kita lapor ke siapa ya, Pak? Ya, nggak jelas Mas suaranya, Mas, nggak masuk. Untuk udah masuk. Oh ya. Untuk masalah di luar pemilihan presiden, pemilihan DPRD dan lain sebagainya, untuk pemilihan lurah itu kan ada di situ, ada juga ada money politik juga, Pak. Terus kemudian ada perjudian juga di situ di dalamnya. Itu kita lapornya kepada siapa ya, Pak? Oh, untuk di luar ini, di luar rezim pemilu. Kan untuk Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan masalah di pemilihan pemilihan presiden, DPR dan bupati, untuk masalah untuk masalah di tingkat pemilihan lurah itu kita selesaikannya di mana ya, Pak? Untuk kita tingkat bandingnya, untuk emang ada kecurangan di dalam pemilihan tersebut. Oh, itu di lurah ya. Kalau itu kan jelas bukan di Mahkamah Konstitusi ya, Mas ya. Bisa kan ada 60.000, pemilunya serentak 60.000 ke MK bisa mokat tuh hakimnya. Nah, itu lihat aja di undang-undang aja, Mas. Saya nggak lupa penyelesaiannya di mana gitu. Yang jelas bukan lembaga pengadilan sih. Lembaga pengadilan hanya Mahkamah Konstitusi aja yang menyelesaikan pemilu ya. Kalau untuk sengketanya saya nggak tahu, karena kan sengketa banyak nih. Yang jelas kan ada hasil pemilu ya, ada penetapan peserta ya, terus kemudian ada money politik lah, itu jenis-jenisnya masuknya mana dulu. Kalau memang ada ada unsur pidananya, yang jelas adalah di penegak hukum kayak kepolisian, kejaksaan dan yang lain-lain. Tetapi misalnya ada badan yang menyelenggarakan tentang pengawasan itu, misalnya ada Bawaslu kota atau yang lain-lain. Terus tindakannya seperti apa, itu mungkin bisa diselesaikan di situ. Kalau itu saya nggak tahu tingkat bandingnya gimana. Karena panitianya KPUD juga, saya juga nggak tahu ya, KPUD apa juga terlibat, saya juga agak lupa ya, saya nggak pernah milih sih. Pas pilihan jarang pulang saya gitu. Saya jauh terus dari rumah kan. Ya, kecuali saya kan bilang ya kepala desanya teman bapak juga ya, naik balik 500.000 ongkos bolak-balik, kesel lah, orang ngerti ya. Karena nggak pernah tahu itu juga. Nggak ini, saya nggak, mohon maaf saya nggak tahu untuk pemilu kepala desa. Mekanismenya gimana gitu. Baik, Pak. Makasih. Karena kita bahas pemilu di MK ya. Di MK aja rumit. Tapi sebenarnya paling ramai itu pilihan kepala desa. Jujur aja.
daripada pemilihan ini apa? Pemilihan presiden, presiden kan cuma rame di medsos ya. Ya kalau pemilihan kepala desa benar-benar rame gitu kan. Berantem beneran gitu kan. Nggak ada apa-apanya pemilu presiden sama pemilu desa. Ya. Pemilu presiden paling berapa sih? 50 sampai 100 ya? Iya kan? Paling 50.000 kan, 100.000 kan, 20.000 lah. Kalah karo pilkada tuh. Yang senyum-senyum pasti tahu tuh. Tahu semua angkanya tinggi-tinggi semua ya. Bayangkan ya satu keluarga 3 orang pemilih kan bisa dapat kulkas itu kan kalau satunya 600.000 atau ya ada segitu angka-angka segitu banyak. Makanya ya jadi kepala desa aja. Atau Mas Alfian mau nyalon kepala desa? Enggak, nanti nyalon yang lain aja dulu. 2024 loh Mas. Nggak apa-apa Mas. Insya Allah. Siapkan konstituen aja. Desa enak Mas. Enggaknya lumayan kok Mas asli. Mahasiswa, lurah was. Ini gue mobil. Sesuknya iso Mas. Sak panenan juga Rubicon iso Mas asli. Insya Allah. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Ya, Pak, kalau kita nggak asli orang, seandainya kita nggak asli orang Jepara, kita mau nyalon Bupati Jepara itu bisa atau enggak tuh Pak? Bisa. Lah bupati saya bukan orang Pemalang, saya bupatinya bukan orang ini. Bukan orang Pemalang semua. Iya pindah domisili Pak. Iya pindah domisili dong, bisa kan? Minta surat keterangan domisili kan bisa. Oke, baik Pak, siap. Oh mau nyalon juga, mau nyalon bupati. Waduh, gila ini. Udah, Pak. Udah ya, sesuai gue Rubicon ya Mas ini Mas. Parkirnya ngarep rektorat. Tuh Pak belum bisa. Mobil apik dhewe Rubicon oren ngono ki wah keren pokoknya. Ngalah-ngalah ke pejabat. Ada pertanyaan lain nggak? Jangan tanya harga Rubicon ya. Saya jadi bikin beli soalnya. Tidak kuat. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup jangan lupa tugasnya minggu-minggu depan kita presentasi karena kelas ini belum ada yang presentasi ya. Jadi disiapkan sebaik mungkin ya. Kalau ada bingung bisa nanya ya. Oke. Oh, presensinya udah ya disunan ya. Ya wes. Sudah, Pak. Oke, aku percaya nek kowe absen kabeh wis. Penting bahagia ya. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.